Assalamualaikum Bu April, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak. Bapak Denny apa kabarnya nih Pak Denny? Alhamdulillah baik juga. Ibu di mana? Di sekolah Hmm, atau di rumah sore-sore kayak gini? masih di sekolah Pak Oh, tadi masih di hujan. sekolah. Kebetulan masih di sekolah. Bolehlah Pak numpang cerita-cerita bentar ya Pak. Iya Bu, silahkan. Ngobrol-ngobrol bentar. Jadi apa Bisa ini ya? ya? Boleh Bu. Jadi apa ini mau kita Hmm, obrolkan untuk hari ini, sore ini Bu? gini ya Pak ya. Sekolah saya ini kan tahun ini fase kurikulum mereka pelaksanaannya. Terus dalam kurikulum mereka itu kan ada proyek P5 ya Pak ya. Nah, saya ini diamanahkan menjadi ketua koordinator proyek. Masalahnya, bagaimana ya Pak ya? Setelah tema satu berjalan, masih ada dua tema lagi, kok rasanya tema satu itu tidak terlaksana dengan maksimal gitu loh Pak ya. Saya rasanya gimana lah sebagai kepala proyeknya itu rasanya gimana gitu. Mm-mm. Oh ini Bu Mm-mm. ya. Jadi eh, topik kita kali ini bahas tentang Project P5 Bu ya di sekolah Ibu. Iya. Di Mm-mm. fase SMA berarti ya Bu ya. Mm-mm. Jadi ibu punya target itu 3 tema untuk semester Mm-mm. ini. Kemudian baru Mm-mm. berjalan 1 tema gitu Bu ya. Iya Pak, betul. Eh, jadi kita mau nyari solusi nih ya untuk Mm-mm. bagaimana pelaksanaan tema kedua dan ketiga biar lebih maksimal gitu Bu Mm-mm. ya. Iya Pak, betul, betul, Hmm, betul, betul, betul. Eh, iya ngobrol-ngobrol hari ini nih saya pengennya tema 2 dan tema 3 itu berjalan lebih gimana ya? Lebih lebih baik lah daripada tema satu gitu, Pak. ya jadi eh, setelah dari tema 1 kemarin Bu yang kan udah selesai itu. Mm-mm. Kemudian Mm-mm. Ibu ngerasa, oh kok belum maksimal gitu ya dalam pelaksanaannya. Sementara Ibu ditunjuk jadi koordinator itu kan untuk proyeknya itu. Kemudian kalau saya boleh tahu Bu, belum optimal itu yang seperti apa Bu ya kondisinya? Iya, belum optimalnya itu ya, Pak ya. Kami ini kan pakai sistem reguler ya, Pak ya. Jadi bukan ya reguler akhir pekan gitu ya. Jadi pelaksanaannya itu setiap hari Kamis dan Jumat. Jadi jeda waktunya lama itu ternyata mengganggu apa ya konsentrasi anak kalau untuk mencapai target yang kami inginkan gitu Pak. Jadi kadang ya mungkin juga karena ini baru, jadi guru itu juga belum paham juga sih sebenarnya tujuannya apa gitu loh Pak. Dan pengaturan jadwal juga masih gimana ya kalau menurut saya masih sebentar-sebentar gitu masuk kelas itu guru itu masuk kelas ya sesuai dengan apa ya jam yang dipotong untuk P5 itu saja Pak rasanya seperti itu. Mm-mm. Hmm, jadi Dan eh, mm-mm. terus ada lagi Bu? Iya dan lagi guru-guru itu ya Pak ya guru gitu loh masih belum paham ketika masuk di kelas membersamai anak itu kadang masih rancu mau apa gitu karena itu ada guru matematika yang tanya tuh Bu Afri kalau tema satu suara demokrasi kemarin apa ya hubungannya dengan Pirisma gitu ya apa anak-anak suruh ngitung suara gitu ya jadi masih belum satu konsep ya Pak jadi agak-agak gimana gitu jadi rasanya belum maksimal gitu Pak. Iya, jadi seru Bu ya. Ini jadi P5 ini kan memang masih menjadi bahan pembelajaran bersama ini Bu ya untuk seluruh sekolah ini. Kemudian jadi kalau saya boleh ambil 3 hal yang jadi kendala Ibu terkait dengan pelaksanaan proyek P5 itu. Yang pertama berulang Bu ya kegiatannya di hari Kamis dan Jumat gitu Bu ya. Kemudian kedua sepertinya tadi guru-guru ya, guru-guru yang ada di sekolah ibu itu belum paham tentang konsep pelaksanaan P5 ini seperti apa, kemudian pelaksanaan seperti apa, kemudian nanti untuk di kelasnya mau ngisi apa gitu ya, tadi seperti itu. Kemudian durasi Bu ya, yang ketiga kalau nggak salah tadi saya dengar tadi durasinya sebentar Bu ya, cuman beberapa jam pembelajaran yang memotong jam utama gitu ya. Ini kalau boleh tahu sih Bu, pelaksanaan P5 yang Ibu inginkan atau, "Oh ini loh P5 yang bagus seperti ini." Nah, itu
seperti apa? Keinginan Ibu seperti apa? Saya itu inginnya P5 itu kegiatannya ya guru itu masuk kelas sudah tahu apa yang diinginkannya gitu loh Pak ya. Apa yang harus dilakukan. Kemudian guru itu jadi tidak mengulang kegiatan minggu yang kemarin seperti itu. Kemudian guru itu punya pemahaman yang sama tentang apa sih sebenarnya konsep P5 dan saya itu pengennya guru-guru itu tidak sering-sering pindah kelas ketika hmm, masuk jam P5 itu. Jadi tidak berdasarkan pemotongan jam itu saja Pak. Misalnya saya ekonomi nih ya, 1 jam, kan cuma 1 jam yang terpotong tuh untuk P5. Jadi P5-nya saya masuk 1 jam itu rasanya 1 jam itu dapat apa ya Pak? Jadi pengennya saya itu untuk kegiatan P5 saya itu hanya mau di 10-1 saja, nggak usah pindah-pindah ke kelas lain gitu loh Pak. Itu kalau menurut saya. Jadi kalau begitu menurut saya hasilnya akan lebih maksimal dan guru bisa lebih memantau perkembangan karakter anak seperti itu Pak. Itu menurut saya Pak, pengennya seperti itu. Nah, jadi pengen Ibu itu dalam satu kelas itu bisa fokus Bu ya untuk pembelajaran Iya, proyeknya betul. itu. Jadi Mm-mm. bisa tahu apa istilahnya riwayatnya, kemudian progresnya seperti apa itu kan tentang pelimanya seperti itu kan lebih fokus di satu Iya, kelas. iya. Eh, Mm-mm. Kemudian terkait dengan hal tadi Bu, jadi langkah Mm-mm. strategis apa yang udah Ibu lakukan untuk membuat supaya kegiatan P5 Project ini berjalan dengan baik Bu? Jadi strategi yang seperti apa Bu yang sudah Ibu lakukan? Saya itu sudah membagikan jadwal kegiatan sehari sebelum kegiatan P5, Pak. Jadi kalau kegiatannya itu hari Kamis, berarti hari Rabu itu sudah saya woro-woro tuh guru-guru. Ini loh kegiatan kita minggu ini P5, itu sudah saya lakukan. Kemudian untuk menyamakan persepsi, pemahaman di waktu-waktu luang itu saya sering ajak tuh guru-guru nonton bareng-bareng duduk santai, nonton praktik baik di PMM itu loh Pak. Nonton oh ini pelaksanaan P5 atau nonton YouTube ya, sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan P5 itu sudah saya lakukan seperti itu Pak. Jadi Ibu tadi udah bagi jadwal ya sebenarnya dengan rekan-rekan guru sebelum pelaksanaan itu. Kemudian Ibu juga sudah berusaha untuk nobar ya, nonton bareng ya. Iya, Aksi oh, oh. nyata sama-sama guru yang di P5 itu Bu ya. Jadi banyak Iya Bu iya ya iya. contoh P5. Kemudian Mm-mm. dari kedua kegiatan tersebut, jadi mendahulukan membuat jadwal sebelum pelaksanaan, Mm-mm. kemudian yang kedua mengajak rekan-rekan guru untuk melaksanakan video project yang di PMM tadi, eh, mana Bu yang sudah berjalan dengan baik antara Yang kedua sudah tadi? berjalan dengan baik ya membagikan jadwal. Tapi gini ya Pak, sepertinya saya tidak cukup ya hanya membagikan jadwal. Mungkin modulnya harus saya bagikan juga ya Pak ya, biar guru-guru itu tahu ya, nggak hilang ya kalau dibagikan jadwalnya saja kan hilang kali ya Pak ya. Jadi nggak kesinambungan dengan jadwal. Mungkin itu ya Pak ya kesalahan saya kemarin ya Pak ya. Ya. eh, Iya 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 iya. Iya. Kemudian jadi bagus ya udah Ibu sudah bagikan jadwal dan modul sekaligus nih buat guru-guru supaya bisa lebih fokus atau lebih terstruktur ya dalam pengajaran prakteknya. Kemudian ada nggak Ibu perlu mungkin bantuan dari pihak lain untuk berkolaborasi mendukung proyek P5 ini supaya lebih sukses gitu Bu? Oke, biar lebih efektif mungkin saya perlu berkolaborasi dengan Wakakurikulum ya Pak kali untuk diskusi tentang bagaimana supaya efektif ya kegiatan P5 itu berjalan efektif. Mungkin juga saya perlu tuh diskusi dengan kepala sekolah minta jatah pelatihan lagi tuh tentang konsep P5 karena Iya, kemarin sebenarnya sudah Pak, cuman karena belum langsung dikerjakan seperti itu ya. Jadi mungkin konsepnya hilang lagi seperti itu. Sudah kami waktu itu melakukannya, tapi mungkin perlu pencerahan lagi ya Pak ya. Mungkin 2 hal itu yang akan saya tambahkan Pak. hmm. Jadi kita udah dapat dua ya. Jadi yang pertama Hmm. tadi solusinya mungkin Bu Apri bisa membagikan jadwal dan modul sekaligus. Kemudian yang Hmm. kedua tadi bisa berkolaborasi Bu ya
dengan kepala Iya Pak, iya, sekolah, iya. wakil kurikulum, dan guru-guru minta tambah untuk pelatihan P5-nya Bu ya, seperti itu. Nah, kemudian dari dua itu mana Bu yang mau didahulukan antara membuat jadwal modul dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain Bu? Yang mana ya? Kira-kira bisa saya lakukan barengan Pak, karena modul itu kan sudah ada, tinggal memang tidak saya bagikan karena guru-guru juga nggak minta kemarin, takutnya modulnya hilang katanya Bu Apri, jadi biarlah dikasih satu-satu saja pas pertemuan, makanya nggak saya kasih. Sebenarnya sudah ada modulnya, cuman tadi kalau yang di tema 1 tadi kejadiannya seperti itu, nggak usah nanti hilang itu karena banyak ya modul-modul lainnya katanya. Terus berkolaborasi dengan Wakakurikulum kayaknya ini hari ya mungkin besok Kamis bisa Pak, saya sepertinya kurikulum kosong tuh waktunya hari Kamis. Nah, langsung bergerak Bu ya hari Kamis itu ya untuk dengan kurikulum ya, wakil kurikulum. Iya. Karena Pak, iya tadi karena kan ini sudah masuk tema 2 sebenarnya. Takutnya nanti tadi kelamaan lagi, ngulang lagi yang lama takutnya tuh. Jadi kayaknya memang harus bergerak cepat nih Pak. Iya Bu ya. Jadi sebelum tema 2 ini harus Mm-mm. bergerak cepat Bu ya, sebelum masuk ke tema 2 itu. Iya Pak, iya, iya, iya. Jadi itu tadi Bu Apri ya. Jadi Ibu sudah tahu ya solusinya apa ya. Jadi besok hari Kamis sudah mulai bergerak untuk eh, bertemu berkolaborasi dengan warga kurikulum seperti itu. Iya Pak, jadi saya mau buat modulnya mau saya bagikan, kemudian saya segera kolaborasi dengan kurikulum gitu Pak. Iya. Nah, Besok ya, Kamis ya, insya Allah saya kerjakan biar cepat. iya Bu. Semoga sukses Bu ya. Eh, Gimana Bu kira-kira perasaannya untuk obrolan hari ini? Apa yang Ibu bisa sampaikan? Alhamdulillah ya, dari ngobrol-ngobrol ini ternyata saya dapat solusi dari kegalauan saya tentang kegiatan P5. Ya, saya ketemu solusi, saya ternyata harus mencoba membagikan modulnya biar guru tidak lupa dan tidak mengulang. Kemudian saya mesti kolaborasi dengan kurikulum untuk mungkin membuat tim tadi ya Pak ya, membuat tim jadi tidak berpindah-pindah kelas, fokus supaya karakter anak itu, perubahan anak itu terlihat dalam kegiatan P5. Oh, alhamdulillah ya, lega sedikit ya saya ya. Iya Bu. Alhamdulillah ada solusinya kan dalam kolaborasi dengan modul tadi. Baik Bu ya, semoga terlaksana dengan baik untuk proyek P5 di kelas Ibu, dan semoga juga pelaksanaan untuk tema 2 dan 3 bisa sesuai dengan harapan Ibu ke depannya. Oke. Terima kasih ya Pak Denny sudah dengar cerita saya nih. Iya Bu. Nanti saya hubungi lagi ya Pak. Ya, silakan Bu untuk berbagi praktik baiknya jika sudah sukses di tema 2 dan tema 3. Saya juga pengen dengar Oke. hasilnya seperti apa. Suwun nggih. Iya Pak, Bu. Terima kasih. Iya Bu, Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum ya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.